Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Abe di sini channel gue Bung Brata. Di video gue kali ini gue bakal bahas motor yang spesial lagi. Motor dari masih sama Tokomoge Indonesia. Apakah itu? Ya, ini dia CBR 600RR Repsol Edition Super Edo. Kita lanjut guys. Jadi motor ini walaupun kita bilangnya CBR 600 RR, sebenarnya kapasitas mesinnya adalah 599 cc tepatnya, dan dapat menghasilkan power sebesar 118 horsepower di 13.500 rpm dan torsi sebesar 66 Nm di 11.250 rpm. Jadi motor ini sebenarnya sedikit di bawahnya ZX636, karena kalau kita ngomongin ZX636 itu powernya sebesar ini. Tapi kalau kita mau compare sama power to body weight ratio, itu seperti ini. Jadi bisa kita lihat ZX636 sedikit lebih berat dibandingin sama CBR 600 ya kalau kita ngomongin berat basah. Tapi di motor ini sama Kang Arya itu diimplementasikan satu modul, satu mod yang hasilnya itu bisa memberikan tenaga yang berbeda. Jadi lebih bertenaga motornya, yaitu di bagian mappingan yang dirubah. Apakah itu barangnya? Ya, di motor ini ada PC5 namanya, Power Commander 5. Itu merubah settingan mappingan pada motor ini, dan hasilnya memang pada saat diimplementasikan motornya lebih enak. Tenaga bawahnya lebih ngisi, motornya juga ringan, plus lagi speknya gokil ya kan. Velg juga ringan. Yang gue rasain kemarin motornya gokil. Kalau kalian yang ngikutin sama Instagram gue sempet foto kayak begini. Ya, itu yang gue rasain di motor ini. Sebahagia itu gue naik motor ini. Oke, kalau bicara mengenai modifikasi motor ini, memang list modifnya banyak banget guys. Gue harus lihat contekan karena biar nggak ada yang skip. Kita langsung mulai dari, nah yang mau kasih lihat ke kalian, yang pertama adalah motor ini spesial karena odometer baru 4224. Gokil banget, motornya beneran rapi. Ini odonya asli. Kita mulai ke bagian sini. Koplingnya pakai Ako 1 24 mm. Ini yang paling ringan. Ke bawah, Ben. Nah, ini nih. Ini yang gokil karena ini yang mahal, guys. Oke, velgnya pakai OZ Racing. Di sini warnanya itu bukan anodized. Jadi warnanya adalah orange fluo. Ini yang diimplementasikan dipakai di motornya Marquez MotoGP. Warnanya emang mantep, cocok matching sama motornya. Disc brake-nya ini pakai tipenya T-Drive. Ini full floating. Ini tipenya di atasnya Super Sport. Kalau yang Super Sport tuh di sininya warnanya kuning. Kalau T-Drive ciri khasnya warna hitam. Jadi dia high performance juga. Kalipernya pakai Brembo GP4 RX. Ini di atasnya GP4 RS yang pernah gue pakai di Marco dulu di MT-09 gue. Ini gue pernah nyobain di motor Raka, emang gokil kalipernya, dan ini motor pernah gue coba kemarin buat Stupi. Nah, ini pakai AirDux atau pendingin disc brake. Ini mereknya kalau nggak salah Pramac. Gue soalnya lihat di listnya Kang Arya seperti itu, tapi di sini gue lihat nggak ada brandnya. Nanti gue coba koreksi. Oke, bagian sini Ben. Oke, kalau bagian pengereman di sini pakai Brembo RCS 19 Corsa Corta, ya udah paling mantep. Terus di sini gasnya pakai gas spontan dari Ako 1 Racing. Jadi ini pakai slidernya pakai RNG. Terus abis itu pelindung mesinnya pakai GB Racing. Nah, ini yang kemarin gue coba. Ini menurut gue enak. Gue pengen banget someday bisa beli ini buat Zarco. Ini footstep dari Like-Tech Racing. Terus abis itu ini tuh full adjustable. Jadi kita bisa pindah-pindahin posisinya nyesuaiin dengan bentuk kaki kita. Karena kaki gue panjang dan gede, jadi ya kayaknya gue someday harus punya ini. Oke, ke belakang. Ini knalpotnya adalah Aero Full System Titanium. Dari mulai header, link pipe, sampai dengan silencernya itu adalah titanium. Ini spesial buat CBR 600RR. Jadi memang ya plug and play. Suaranya, kalau kalian mau denger,
Gue coba nyalain dulu. Udah dikit aja, soalnya di perumahan. Oke, kalau kita bilang kaki-kaki di bagian depan tadi enak banget dilihat, yang belakang juga sama guys. Jadi ya udah pasti karena OZ Racing-nya ini spesial, dia warnanya bukan anodized, jadi beda dari yang lain. Warnanya dia powder coating warna orange fluo. Di sini juga disc brake-nya pakai mereknya Lightweight. Ini disc brake ringan, tapi tetap ngegigit. Dipadukan dengan kaliper Brembo P2 nickel, jadi ini bukan yang biasa, jadi dia tuh yang nickel bahannya. Terus abis itu ada chain adjuster juga merek Lightech. Ini tuh kalau mau adjust rantainya kita nggak perlu pakai kunci, jadi yang gue baca tuh kita bisa pakai tangan buat merubah settingannya. Itu kayak misalkan pas kita lagi track day atau segala macam, kalau misalkan pakai kunci kan ribet. Kalau kita rubahnya pakai tangan tuh kelihatan simple dan kita bisa hitung gitu, kanan kiri harus sama. Di sini yang kelihatan udah pasti kuning-kuning ya di bagian sini. Ini adalah suspensionnya pakai Öhlins TTX. Ini adalah yang Mark II, jadi ini yang paling baru tipenya. Kita bisa lihat dari model dalam-dalamnya. Ini yang terbaru, fully adjustable. Kita bisa rubah kompresi, kita bisa rubah reboundnya, bisa kita rubah preloadnya. Gampang banget. Gue juga udah pakai ini di Zarco. Nah, ke atas dikit. Ini yang spesial. Jadi motor ini memang bawaannya belum ada quick shifter, jadi di sini diimplementasikan quick shifter dari Translogic. Ya, ini kelihatan dari shift rod-nya juga. Jadi gue bilang motor ini kalau gue yang punya gitu ya, kalau kebeli ya amin ya, udah ready to race, udah bisa gue pakai langsung buat nyentul. Karena sini Ben, bannya masih baru. Ini Kang Arya bilang memang bannya masih baru, dia baru ganti. Ini pakai Super Corsa SC1, ya udah paling enak karena komponnya paling gigit gitu ya. Ukurannya 180 per 55 ring 17, kalau depan itu 120 per 70 ring 17. Dan di sini buat bagian pendingin, bagian radiator atau pendingin mesin, selangnya juga udah diganti pakai Samco Sport radiator hose. Single seaternya juga ini original dari Honda. Dan kalau kita ngomong ke bagian sini ya, bagian cockpit, USD-nya itu sebenarnya sih udah bisa di-adjust. Dia bawaannya udah Showa. Kita bisa rubah tension sama compression. Tension ini sebenarnya kayak rebound guys. Jadi pressure pada saat balik, tapi kalau pada saat dia menekan itu ke kompresi. Kanan sama kiri bisa dirubah semua, udah pasti. Terus di sini juga Honda itu udah ada namanya, istilahnya di Honda gue lupa apa, cuman dia ada electronic stabilizer. Jadi di bagian sini guys, jadi nggak perlu pakai steering damper lagi. Dan kalau ngomongin security system, dia ada namanya Honda Ignition Security System. Jadi ini kayak immobilizer, jadi nggak bakal bisa dibobol pakai kunci yang bukan bawaannya dia. So, ya itu dia yang spesial di motor ini. Modifannya banyak banget, dan kemarin pada saat gue coba motornya emang semuanya berfungsi. Dan bikin motor ini jadi lebih enak lagi. Kemarin gue juga, pada saat gue bawa motor ini ya, karena gue suka sama pengereman motor non ABS, jadi kayak feel itu bener-bener tergantung kita yang memberikan pressure pada motor ini. Sebenarnya plus minus, bahayanya pada saat nanti ada di jalan tiba-tiba rem mendadak gitu, atau pada saat jalanan basah motornya itu jadi goyang gitu kan, karena ABS itu kan berguna pada saat seperti itu. Namanya juga anti braking lock system. Nah, tapi kalau kita ngomongin buat race, buat keperluan balap, motor yang paling enak itu adalah yang nggak ada ABS. Dan kemarin ya pas gue pakai motornya bener-bener, gue ngerem ya bener-bener ngerem gitu. Jadi tidak ada pengaturan elektronik antara traksi ban depan dan belakang. Oke, ya motor ini udah pasti head on. Ya kalian juga udah lihat sendiri. Terus kalau kalian yang pengen tahu bagaimana pengalaman gue bawa motor ini, kalian bisa nonton video pure sound-nya. Ini linknya. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy itu juga videonya. Dan sadly hari ini gue harus balikin motor ini, udah 2 minggu juga di tempat gue, si head-on ini. Mudah-mudahan si pemilik selanjutnya udah kayak gue yang punya aja. Mudah-mudahan nanti
siapapun ownernya bisa benar-benar merasakan gokilnya ini motor. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu detail atau apa aja spesifikasi modifan yang ada di motor ini, takutnya tadi gue ada yang skip, kalian boleh lihat di bawah. Itu tulisnya gue cantumin. Dan kalian kalau kepo sama motor ini atau minat, bisa langsung kontak aja @Tokomoge Indonesia. Sekali lagi gue mau ngucapin thank you banget udah percaya sama gue buat ngebahas motor ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video gue. I'll see you in the next video. Thank you guys, bye. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.